Pada hari ulang tahun pernikahan ini, aku ingin bercerai. Tapi sebelum bercerai, aku berencana tidur dulu. Suami yang sudah menikah selama 3 tahun. Kalau tidak ingin bercerai, ya jangan bercerai. Lagi pula, kamu menyukainya. Sudah naksir diam-diam bertahun-tahun. Susah payah nikah, kamu rela. Jangan dengarkan Xiao Yuan. Siapa yang nggak tahu? Zhou Yuan enggak suka kamu, sama sekali. Begitu cinta pertamanya kembali, dia langsung memberikannya 3 sumber daya besar. Ini tak anggapmu? Kalau ada salah paham, Tak ada salah paham. Zhou Yuan sama sekali tidak mencintaimu. Kalau kamu tidak bercerai sekarang, apakah kamu menunggu diajak orang? Su Yanqing, jangan demi seorang pria sampai mengorbankan harga dirimu sendiri. لماذا تتظاهرين بالقوة؟ Kamu hanya menunggu melayani selir, merawatnya nifas. Saat dia bangun, aku akan mengajukan cerai. Apa istri sedang membelai aku? Aku pura-pura tidur saja. Biarkan dia membelai lebih lama. Siapa bicara? Kenapa istri berhenti membelai? Apa dia tahu aku pura-pura tidur? Aku ini, tiba-tiba, bisa mendengar isi hatinya. Ada apa? Tidak ada apa-apa, mungkin. Barusan itu hanya halusinasiku. Zhou Yuan dan aku selalu saling menghormati. Malam pengantin 3 tahun lalu. Dia bahkan meninggalkanku dan pergi ke ruang baca. Bagaimana mungkin dia mengucapkan kata-kata seperti itu tadi? Nuangshi benar. Memang sudah waktunya bercerai. Aku tidak ingin menjalani 3 tahun yang sama persis. Apakah kamu tidak punya sesuatu yang ingin kukatakan padaku? Kejadian tadi malam? Aku minta maaf. Sudah menikah 3 tahun. Dia memperlakukanku seperti robot yang dingin. Tanpa emosi apapun. Sekarang Bai Menghan sudah kembali. Aku mungkin harus melepaskannya. Merelakan mereka. Kita kan suami istri. Tadi malam, tak perlu minta maaf. Ayo kita bercerai. Asalkan sudah dipikir matang. Apa? Kenapa? Masa? Aku tidak cukup baik tadi malam? Apa sih? Suara apa yang muncul tiba-tiba ini? Kamu kenapa? Jangan-jangan aku terlalu mencintainya diam-diam, sampai ingin dia merayuku kembali, hingga berhalusinasi ya? Nggak apa-apa. Aku sudah suruh pengacaraku, siapkan perjanjian cerai. Baik. Ini pasti hanya halusinasiku. Coba kamu lihat. Ada yang perlu ditambahkan? Kamu gak lihat isinya sama sekali? Nggak ada yang perlu dilihat. Apa dia sampai segitunya buru-buru mau cerai? Maaf. Yang ini kotor. Kamu punya salinannya? Benar-benar ada salinannya, ya? Jangan. Aku nggak mau tanda tangan. Kalau sudah tanda tangan, istriku pasti akan meninggalkanku. Kalau ini halusinasi, nggak mungkin serasius ini. Aku nggak mau bercerai. Jangan beri aku lagi perjanjian cerai untuk ditandatangani. Bukan halusinasi. Aku benar-benar bisa mendengar isi hati suamiku. Maaf, saya lupa membawa salinannya. Tidak apa-apa. Lain kali kita janjian lagi saja. Bagus sekali. Tidak perlu bercerai dengan istri. Tapi lain kali, cari alasan apa untuk tidak menandatangani. Ini memang suara Zhou Yuan. Ini benar-benar isi hatinya. Mengapa dengan kepribadian aslinya,
Sangat berbeda. Istri kenapa menatap mulutku? Mungkinkah aku semalam mencium tempat yang tidak seharusnya? Tadi malam, aku minum terlalu banyak. Kamu jangan dipikirkan. Tidak apa-apa. Ini tidak akan memengaruhi hubungan kita. Maksudnya, mau baikan dengan hubungan saling menghormati. Kalau begitu, kapan kamu ada waktu lagi? Maaf, aku mau menerima telepon dulu. Dia begitu buru-buru menerima telepon. Karena Bai Menghan, kan? Dia tidak ingin bercerai. Mungkin hanya tidak ingin merusak kehidupan tenang yang sekarang. Pasangan idaman sejati. Tetap Bai Menghan. Untung ada telepon masuk. Kebetulan ada alasan untuk menunda. Kalau tidak, istri akan tanya lagi, apaan kita bercerai? Dia menghindar karena aku mengajukan cerai. Bukan karena yang menelepon adalah Bai Menghan. Ada urusan mendesak di perusahaan. Aku harus segera menanganinya. Aku harus segera pergi. Kalau tidak, bagaimana kalau istriku mengajak cerai lagi? Silakan pergi. Apa katamu? Kamu belum bercerai? Beberapa hubungan belum beres. Aku ingin memahaminya dulu. Kalau aku bisa mendengar isi hati Zhou Yuyuan, pasti mereka mengira aku gila. Su Yanqing, kamu tidak punya malu. Keluarga tak suka kamu, masih maksa jadi Nyonya Zhou. Untuk apa? Nuangsi, ucapanmu terlalu kasar. Bagaimanapun Yanqing, gaplah teman kita. Makan buah ini. Yanqing, kita berempat tumbuh besar bersama, berteman bertahun-tahun. Kamu tahu Nuangsi itu belak-belakan, ucapannya kasar. Dia berniat baik, jangan dipikirkan. Aku juga dengar Zhou Yuyuan sedang mengatur proyek untuk Bai Menghan, mencarikan sumber daya. Mungkin tak sempat urus masalah kalian. هذه المرأة تستطيع تقييم التحف أيضا؟ Kapan Zhou Yuyuan? Pernah memperhatikannya? Bukan baru sekarang dia diabaikan. Sayangnya seseorang tetap memaksakan diri, mengejarnya. Nuangsi, asal bicara. Zhou Yuyuan itu, incaran sosialita Beijing, pria idaman. Lagi pula, Yanqing kita juga naksir diam-diam bertahun-tahun. Wajar kalau belum bisa move on. Su Yanqing, apa kamu tak pernah sadar? Bertahun-tahun ini, hanya Kak Sulang, pria yang tulus menyayangimu. Lihat. Itu Zhou Yuyuan, bukan? Su Yanqing, Zhou Yuyuan bawa pacar pujaannya. Pamer kemana? Masih peluk pria itu yang tak mencintaimu, tak mau bercerai. Memalukan bagi kita wanita? Yanqing, lebih baik sakit sebentar daripada lama. Apapun yang kau lakukan, kami dukung. Dan sebagai sahabatmu, apapun yang kamu lakukan, aku akan selalu ada di sisimu. Ayuan, apakah kamu kenal orang di meja sebelah? Tidak penting. Ayo pergi. Ayo pergi, ruang privat kita di sana. Dia bahkan tak mau di depan Bai Menghan mengakui identitasku. Bahkan dia bilang aku tidak penting. Padahal semalam dia masih merayuku dan terus menginginkanku. Sekejap mata, dia sudah bermesraan dengan orang lain. Dia mempermainkan perasaan dan tubuh. Dia bernama Shulang. Dia adalah teman yang sudah aku kenal sejak kecil. Dia bernama Sulang. Dia adalah teman masa kecilku. Mengapa aku harus menjelaskan kepadanya? Apa aku harus menjelaskan hanya karena dia salah paham? Lagi pula, hubunganku dengan Kak Sulang benar-benar bersih. Dia dan Bai Menghan justru selalu terlihat berdua. Aku sangat tersentuh. Istriku ternyata mau menjelaskannya padaku. Tapi Sulang ini memang mengganggu pandangan. Andai saja dia bisa menghilang. Oh, begitu rupanya.
Kalau dia temanmu, berarti dia juga temanku. Aku Zhou Yuyuan, suami Yan Qing. Halo, Tangan inilah yang baru saja menyentuh rambut istriku. Sungguh ingin kucopkan, agar dia tak bisa mendekati istriku. Sudah lama sekali, aku belum memperkenalkanmu pada mereka. Mereka teman, tumbuh besar bersamaku. Sulang, Xiao Yuan, dan Nuansi. Kenapa istriku tak tanya siapa Bai Menghan? Apakah dia tidak tertarik pada wanita yang muncul di sekitarku? Haruskah aku yang memberitahunya dulu? Yang ini adalah Bai Menghan. Dia artis baru yang baru dikontrak perusahaan. Ini istriku, Su Yang Qing. Ini istri saya, Su Yan Qing. Ah, kalau dia memang istrimu, kenapa tadi tidak kau perkenalkan? Dasar suka membuka aib orang. Bukannya dia dijuluki selebriti wanita dengan IQ tertinggi? Kok tidak punya kepekaan sama sekali? dari nada suara Zhou Yuyuan. Kok sepertinya dia tidak akrab dengan Bai Menghan? Tidak mungkin. Bukankah dia cinta pertama Zhou Yuyuan? Pak Zhou, sungguh sangat menghargai karyawannya. Sudah larut begini, masih mengajak bertemu berdua untuk urusan kerja. Sudah, jangan lanjutkan. Kenapa? Apa aku salah bicara? Pak Zhou memang sangat memperhatikan Nona Bai. Ini sebenarnya karena aku baru kembali dari luar negeri. Pertama kali berkarier di Tiongkok, belum paham semua hal di sini. Ayuan, hanya karena hubungan kami dulu, dia janji bakal lebih perhatiin aku. Nona Su, Anda tidak keberatan kan? Apa istriku akan cemburu? Aku tidak ingin istriku salah paham. Tapi, aku sangat ingin melihatnya cemburu. Gimana ya? Tidak apa-apa kok. Nona Bai kan sudah bilang ini hanya urusan kerja. Apa dia sama sekali tidak peduli? Aku saja cuma melihat dia bersama pria lain, langsung cemburu setengah mati. Cemburu menggebu-gebu. Benar, dia tak cinta aku. Makanya dia terus memikirkan perceraian. Di dalam ruang VIP ada sutradara dan produser. Aku barusan hanya bersama Nona Bai, pergi bersama saja, bukan berduaan saja. Yuan, mereka di sana sudah lama nunggu kita. Kesempatan ini penting bagiku. Kalau kamu tidak ada urusan lain, kita ke sana dulu. Tuan Zhou sangat berwibawa. Layak disebut big shot di lingkaran Beijing. Tidak heran orang bilang, lebih baik masuk istana Yanluo daripada ketemu Zhou Yuan. Dia buaya bisnis, membunuh tanpa jejak darah. Wibawanya tak main-main. Itu karena kamu tidak mendengar isi hatinya. Su Yanqing, jangan-jangan kamu tersentuh. Ini jelas-jelas menipumu. Produser dan sutradara juga ada di ruang VIP. Alasan kacau begini, hanya kamu yang percaya. Tuan Zhou takkan berbohong. hanya pria yang paling memahami pria. Kebohongan kecil yang tidak merugikan seperti ini, kami tidak keberatan untuk menipu pasangan. Yan Qing, aku berbeda? Aku tidak akan pernah berbohong padamu. Kalau bukan karena Zhou Yuan, salah paham hubunganku dan Shulang, aku belum sadar. Apakah Sulang terlalu memperhatikan kehidupan asmara saya? Kakak Sulang, aku selalu menganggapmu sebagai teman baik. Su Yanqing, aku benar-benar tidak mengerti kamu. Suami yang meninggalkanmu pada malam pengantin. Apalagi yang kamu inginkan darinya? Sudahlah. Dia sama sekali tidak mencintaimu. Kamu masih muda. Berhenti rugi bersama pria yang mencintaimu. Bukankah lebih baik? Sebelum mendengar isi hatinya, aku juga selalu berpikir begitu. Tapi kali ini, aku tanya dulu soal salah paham sampai jelas. Bahkan jika bercerai, aku ingin semuanya jelas dan tuntas. Dia sudah kembali. Kebetulan,
Akan kugunakan kesempatan ini untuk menjelaskan dengan jelas padanya. Memang, tak peduli berapa kali kulihat, selalu terlihat sangat cantik. Apa yang akan dilakukan Zhou Yuyuan? Istri sekarang tertidur. Meskipun aku bertindak agak berlebihan, mungkin tidak akan ketahuan. Ya, hanya mencium sedikit, menyentuh sedikit, asalkan gerakannya pelan-pelan. Sangat suka. Sangat suka. Sangat suka. Sangat suka istri. Dia menyukaiku. Alasan dia tidak ingin bercerai adalah karena dia menyukaiku. Dia berkata, dia dan Sulang hanyalah teman. Haruskah aku mempercayainya? Tapi begitu kulihat, dia bersama pria lain, aku sangat ingin menguncinya di sampingku. Jika dia ajak cerai lagi, harus gimana? Gunakan rantai untuk kunci. Gunakan yang khusus, ya. Tidak akan terlalu sakit dan tidak akan terlalu menggesek. Kunci tangan dan kaki kita bersama hingga tidak bisa dipisahkan. Istri belum bangun. Apa dia mabuk? Sulang suruh dia minum sampai mabuk, gerombolan sampah berani biarkan dia mabuk. Mereka semua pantas mati. Kukira dia sama sekali tak peduli dengan siapa aku berteman. Tak disangka, dalam hatinya dia begitu bergolak. Istriku mabuk. Apa ini bisa dibilang memanfaatkannya? Tapi istriku sangat menggemaskan. Ini kedua kalinya dia menciumku duluan. Aku tak tegas menghentikannya. Awalnya hanya ingin menakut-nakutinya, tapi dia malah terlihat lebih bersemangat. Yan King. Yan King. Kamu mabuk? Kalau tidak mabuk, pasti kamu tak akan menciumku dulu kan? Yan King. Kamu tahu siapa yang kamu cium sekarang? Zhou Yuyuan. Zhou Yuyuan. Istri memanggil namaku. Orang yang sedang dia pikirkan sekarang, apakah itu aku? Saat dia memanggil namaku, apa yang sedang dia pikirkan? Apakah ini berarti aku bisa melakukan hal-hal yang keterlaluan padanya? Jangan-jangan istri akan marah saat bangun. Jangan terus berpura-pura mabuk lagi. Kalau tidak, aku benar-benar akan kehilangan kendali. Zhou Yuyuan. Kamu mabuk, aku hanya memeriksa kondisimu. Aku tak boleh bikin istri salah paham. Kalau aku tipe orang yang diam-diam ambil untung darinya. Maaf, aku kebanyakan minum. Kamu tadi mau melakukan apa? Apa kamu mau melakukan sesuatu padaku? Aku lihat kamu mabuk, takut kamu tidak enak badan. Jadi aku memeriksa kondisimu. Jangan berpikir macam-macam. Apa tadi kamu diam-diam menciumku? Apa kamu mencuri cium dariku? Kamu kebanyakan minum. Aku tidak akan melakukan hal seperti itu. Istri menuduhku secara tidak adil. Aku memang berniat mencuri cium. Belum sempat. Tapi, apakah ini berarti istri barusan bermimpi aku menciumnya? Maaf ya, aku yang kebanyakan minum. Aku tidak ingin membatasi kebebasanmu. Tapi, sudah terlalu malam. Sebaiknya jangan mabuk di luar. Teman-temanmu itu tidak peduli sama sekali dengan keselamatanmu, terutama Sulang. Sekilas saja sudah kelihatan niat jahatnya. Mereka adalah temanku, jenis teman yang sudah bersama sejak kecil. Bersama mereka tidak akan berbahaya. Kamu putuskan sendiri saja. Teman masa kecil macam apa? Setiap hari cuma bisa menyuruhmu bercerai. Semua tak tahan lihatmu bahagia. Hanya istri bodoh. Menganggap mereka teman baik. Itu masalah perceraian. Istri akan membicarakan perceraian lagi. Aku harus cari alasan untuk mengelabuhinya. Minum berapa? Ah. Mau kubuatkan sup penghilang mabuk. Besok pagi kepala pusing. Kamu istirahatlah yang cukup. Aku akan buatkanmu sup penetral alkohol. Kalau aku seperti ini, apakah terlalu kentara? Ah, sudahlah. Jangan bahas perceraian. Bagaimanapun boleh saja. Apa kamu tidak ingin bercerai?
Tentu saja tidak. Selesai sudah. Selesai. Haruskah aku tidak bilang begitu? Kalau istri salah paham padaku dan mau bercerai, aku tentu tidak ingin bercerai. Lebih baik mati daripada bercerai. Tapi kalau istri salah paham dan merengek-rengek gimana? Aku tidak ingin dibenci istri. Haruskah aku menjelaskan? Perlukah aku memberi penjelasan? Baru saja aku mau bilang, kalau nggak mau cerai, ya bisa, nggak usah cerai. Maksudnya, istri setuju untuk tidak bercerai. Tapi karena kamu ingin bercerai, Sebenarnya, apa yang baru saja kukatakan? Masih bisakah aku menarik kembali ucapanku? Aku tidak ingin bercerai. Sebenarnya bercerai itu hal yang sangat merepotkan. Kalau bisa, usahakan jangan bercerai. hanya karena itu, tidak ada alasan lain lagi. Apakah tidak ada alasan lain selain itu? Lalu ada satu hal lagi. Ini akan memengaruhi harga saham perusahaan. Kalau tidak benar-benar perlu, sebaiknya jangan bercerai. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan harga saham. Aku hanya tidak ingin bercerai dengan istriku. Kalau begitu, apakah kamu membenciku? Tidak membenci. Mengapa istriku bertanya seperti ini? Bukan hanya tidak membenci saja, aku sangat menyukaimu. Sebenarnya aku selalu mengira kamu membenciku. Bahkan, sangat jijik padaku. Tidak ada hal seperti itu. Bagaimana bisa kamu berpikir begitu? Apakah aku melakukan sesuatu yang sangat keji, sehingga membuat istriku salah paham? Tidak mungkin. Aku terhadapnya selalu sangat hati-hati. Karena, pada malam pernikahan kita, kamu meninggalkanku begitu saja. Jadi sejak itu, aku selalu menjaga jarak denganmu. Jadi sejak saat itu, aku selalu menjaga jarak darimu. Menjaga batas yang wajar. Kamu juga sangat dingin padaku. Jadi, 3 tahun ini, kamu sangat membenciku. Bukan seperti itu. Tapi hari itu kamu memang kabur. Malam pengantin, dia malah meninggalkanmu semalaman. Aku sudah lama bilang, di hatinya ada cinta pertama. Mungkin Zhou Yuyuan tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Setiap kali berinteraksi, dia mual, tapi ini bukan salahmu. Di dalam hatinya, sama sekali tidak ada kamu. Dia benar-benar sangat membenci kuku. Aku tidak menghindarimu. Kalau aku mengatakan alasan sebenarnya, apakah istri akan memandang rendah aku? Tapi aku juga tidak ingin dia salah paham. Zhou Yuyuan, kamu sebaiknya jelaskan dengan jelas. Kamu ingin aku membawa perasaan ini melewati 3 tahun lagi? Saat itu, aku mengalami mimisan. Aku, waktu itu mimisan. Aku sebenarnya tidak membencimu. Aku tidak membencimu. Bagaimana mungkin aku membenci istri? Aku membenci semua orang, membenci seluruh dunia. Tidak mungkin membenci istri. Aku hanya tidak ingin istri melihat penampilanku yang sedang mimisan. Kenapa mimisan? Kira-kira, karena panas dalam, istri terlalu imut. Kalau gerakanku lebih lambat sedikit, darah hidung akan menetes ke tubuh istri. Aku tidak mau mempermalukan diri di depan istri. Pasti akan dibenci. Setelah aku mandi dan kembali, istri sudah tertidur. Kamu pernah kembali? Baju tidur istri masih aku yang ganti. Meskipun setelah menggantikannya, aku mimisan lagi. Jadi, ini alasan dia nggak tinggal untuk bermalam. Membersihkan diri perlu waktu selama itu? Waktu itu aku menunggumu 2 jam. Aku tidak tahan sehingga tertidur.
Waktu itu ada urusan mendadak di kantor, jadi agak tertunda. Aku takut performaku buruk sampai tidak bisa mengangkat kepala di depan istri. Makanya terus melakukan persiapan mental. Tak disangka malah disalahpahami oleh istri. Malam pengantin itu ada alasannya. Selama 3 tahun ini, kamu belum pernah bersamaku, tidur di satu kamar. Aku hanya tidak tahu bagaimana harus menghadapimu. Karena aku tidak bisa menahannya, tak bisa aku kendalikan. Perasaan yang begitu kuat. Tidak bisa mengendalikan diri. Tapi aku tak mau dibenci istriku. Tidak mau dianggap binatang primitif. Kalau dia tahu pikiranku, pasti akan membenciku, kan? Pergilah kamu. Buatkan sup penghilang mabuk. Baik. Perkataanmu tadi tentang tidak bercerai, akan kupercayai. Ternyata, dia menyukaiku. Kamu tidak jadi bercerai? Masih banyak yang belum jelas. Selain malam pengantin, ada juga Bai Menghan. Sebelum semua jelas, aku tidak mau bercerai. Bagus sekali, kamu seharusnya sudah menjelaskan padanya. Meski semua bilang, Bai Menghan cinta sejatinya, tapi menurutku, dia cuma artis di perusahaan Zhou Yuyuan. Tak ada hubungan lain. Sepertinya tidak ada interaksi lain. Mungkin ini cuma salah paham ya. Apakah ini salah paham atau bukan? Aku ingin dia mengatakannya langsung padaku. Oh ya, jangan beritahu Sulang dulu soal ini. Dan Wangsi juga, ya? Aku tahu, mereka berdua sangat ingin kamu bercerai. Tapi, menurutku sikap mereka terhadap pernikahanmu agak berlebihan, bukan? Jika tak bercerai, seperti berdosa besar. Mungkin di balik ini, masih banyak hal yang belum aku pahami. Halo, saya mau cari Zhou Yuyuan. Baik, ada janji temu? Tidak, Dia temanku, aku akan antar dia naik. Resepsionis ini semua kenal aku, mau naik cari Ayuan, ikut saja denganku. Kalau mau ketemu Ayuan di atas, ikut aku. Baik, Nona Bai. Lihat, Bai Menghan. Sudah lama ku dengar, dia kontrak dengan perusahaan kita. Aku sangka lihat dia di sini. Katanya dia dan Pak Zhou punya hubungan khusus. Jangan-jangan dia nikah diam-diam sama bos kita, sang istri. Kamu bilang begitu? Sangat mungkin. Kalau bukan istri resmi, mana bisa bersikap seperti nyonya rumah? Maaf ya, mereka mungkin salah paham. Perlukah ku bantu jelaskan? tak usah. Aku telepon dia saja. Lihat cara dia bicara ke resepsionis, langsung ketahuan sikap nyonya bos. Halo, Halo sayang, aku tidak bermimpi kan? Baru kemarin bilang tidak cerai, istriku telepon duluan hari ini. aku di depan tak ada janji temu. Asistenmu bisa jemput aku? Baik, aku segera atur. Istri datang ke perusahaan. Ini pertama kalinya dia ke sini. Tunggu, jangan-jangan dia bawa perjanjian cerai? Mungkinkah dia menyesal? Aku datang menengokmu, bawakan makanan. Tidak mengganggumu kan? Tentu tidak. Bagus sekali. Istri benar-benar tidak cerai lagi, bahkan bawakan makanan. Aku segera suruh orang menjemput istri ke atas. Jangan sampai dia lama menunggu. Dia dan Ayuan, hubungan mereka tidak harmonis? Mungkin info itu salah? Itu kan dikatakan oleh sahabat terbaiknya. Mereka seharusnya tidak salah. Seharusnya begitu. Nona, boleh tanya suami Anda siapa? Aku cuma lihat Bai Menghan, wanita di sebelahnya ini. Kok secantik ini? Awalnya kukira dia artis baru di perusahaan, selebriti, atau influencer. Dari caranya telepon, suaminya pasti eksekutif. Aku ada di sini, kenapa harus menelponnya? Lagi pula, asistennya cuma karyawan biasa, suruh bolak-balik kurang baik. Memang pemilik toko peduli pada karyawannya ya. Dia mungkin pacarnya, eksekutif tertentu, tapi masih sangat muda.
Muda begini, sudah memanggil suami. Sungguh menarik. Makanya aku tidak menyusahkan asisten, melainkan menjemput sendiri. Apalagi, aku juga tidak merasa repot. Ayuan, aku. Adalah bosmu. Tolong perhatikan, sapaan yang pantas. Direktur Zhu. Pak Zhu, Jadi Nona Bai, bukan istri Pak Zhao. Ampun, Anta ta'aruf. istri Pak Zhu. Tapi kalau dilihat, Pak Zhu jelas tidak akrab dengannya. Lalu Bai Menghan selalu bertingkah seolah-olah istri Pak Zhu. Semua salah paham, dia tak mau jelaskan. Licik. Ini sangat jelas. Yang inilah istri Pak Zhou yang sebenarnya. Nyonya direktur terlalu rendah hati. Gelarnya sudah diambil, dipamerkan. Dia baru muncul sekarang. Apalagi tadi, Bai Menghan berani di depan nyonya direktur. Sombong-sombongan. Beraninya dia. Ini bukan simpanan sebenarnya, hanya ingin jadi simpanan, tapi gagal. Diam. Kalian tahu apa? Jangan asal bergosip di sini. Ayuan, jangan dengarkan omong kosong mereka. Mereka hanya salah paham. Aku tak pernah berpikir begitu. Aku tak pernah berniat memecah belah hubungan kalian berdua. Lagi pula, aku benar-benar anggap Yancing teman baik, makanya aku antar dia ke atas. Nona Bai, aku tidak akrab denganmu. Jelaskan pada istriku. Aku, Tak perlu. Kalau suamiku tak akrab dengan Nona Bai, maka aku pun tak akrab dengannya. Hanya berharap, lain kali ada rumor, Nona Bai bisa klarifikasi. Jangan diam, bisa? maaf. Aku mengerti. Maaf ya, aku tidak tahu kalau di perusahaan sedang beredar rumor-rumor ini. Aku dan Bai Menghan cuma hubungan atasan bawahan, tak ada hubungan pribadi. Jangan-jangan istri salah paham? Waktu itu aku makan sama Bai Menghan, meski acara makan bareng, dengan orang lain dari perusahaan. Tapi dengan rumor-rumor ini, istri pasti akan salah paham. Lebih baik putuskan kontraknya saja, bayar denda dan suruh dia pergi. Tapi jangan-jangan istri mengira aku merasa bersalah. Aku dan dia tak ada hubungan apapun. Aku bahkan jarang bertemu dengannya. Kalau istri karena hal ini ingin cerai lagi, bagaimana? Apa yang harus aku katakan supaya dia bisa mempercayaiku? Tidak apa-apa, aku tidak keberatan. Dia duduk di kursiku. Pemandangan ini terlalu indah. Seolah-olah barang-barang milikku mengelilingi seluruh tubuhnya. Aku sampai cemburu pada kursi ini. Di dalam kepalanya, sehari-hari memikirkan apa sih? Dulu aku mengira dia tidak punya gairah. Kenapa? Apa kursinya tidak nyaman? Mungkin desainnya kurang bagus, kurang nyaman. Duduk saja di pangkuanku. Badanku lebih nyaman. Yancing, kamu, istri, ada apa ini? Tidak hanya aktif datang ke kantor untuk menemuiku, bahkan juga begitu dekat denganku. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Kalau aku seperti ini, kau akan membenci atau menyukai? Tidak membenci. Aku ingin kamu, kusimpan, agar bisa melihatmu setiap saat. Bagaimana ini? Semakin dekat istri seperti ini, semakin tidak bisa kukendalikan pikiran-pikiran gelap itu. Kalau dia tahu keinginan posesifku yang mengerikan itu,
Apakah dia akan meninggalkanku? Zhou Yuyuan, tidakkah kau rasa kita sudah menikah 3 tahun? Pemahaman kita masih terlalu dangkal? Apa yang ingin kau katakan? Istri tidak memahamiku, tapi aku sangat memahami istri. Setiap helai bulu halus di tubuhnya, setiap bintik kecil, titik paling sensitif. Aku Selalu merasa kau tidak terlalu tertarik padaku. Apakah kau benar-benar mengenalku? sebelum menikah, aku pernah melihat datamu. Selain itu, tahukah kau mengapa aku menikahimu? Kehidupan yang kuinginkan setelah pernikahan? Yancing, dalam pernikahan ini, kau bisa mengajukan permintaan apapun, berdasarkan semangat kontrak, aku akan setuju pada semua permintaanmu. Kalau aku ingin bintang di langit, Akan kurebut untukmu. kalau aku ingin bintang di langit, Aku akan memetiknya untuk kenapa dulu aku tidak menyadari? Kamu punya sisi seperti ini. Kalau bukan tiba-tiba, bisa dengar isi hatinya, ayo cerai. Mungkin kita berpisah karena kesalahpahaman. Gak mau lihat isinya? tak ada yang menarik untuk dilihat. Dengan penuh penyesalan. Sebenarnya, aku selalu mengira Bai Menghan adalah cinta pertamamu. Apa itu cinta pertama? Itu loh. Orang yang diam-diam kamu sukai lama, tapi tak pernah bersama. Inikah yang kamu impikan? Kenapa aku sama sekali tidak tahu tentang ini? Bukannya kalian dulu satu sekolah? Orang-orang di lingkaran kita bilang, bukan karena nikah sama aku, kalian pasti sudah jadi pasangan dari dulu. Yang Qing, lihat, idolamu punya pacar. Aku juga melihatnya di konser debut Bai Menghan ini. Zhou Yuyuan kasih bunga langsung. Lihat, Bai Menghan bahkan sudah posting di Moments. Jangan-jangan mereka benar-benar jadian? Benaran? Biar aku lihat. Ini urusanmu apa? Yancing, tak apa. Sudah lama kamu suka diam-diam. Sekarang dia suka orang lain, waktunya ikhlas melepas. Omong kosong, ini jelas-jelas fitnah. Omong kosong. Ini benar-benar menyebar rumor. Aku bahkan tidak dekat dengannya. Bagaimana mungkin aku menyukainya? Siapa sebenarnya yang menyebarkan rumor ini? Apa kamu memberikan sinyal tertentu? Sehingga membuat semua orang menyebarkan rumor terhadap Bai Menghan. Benarkah kamu tidak pernah menunjukkan ketertarikan? Aku bersumpah sama sekali tidak. Sebelum dia menandatangani kontrak dengan perusahaan, aku bahkan tidak pernah mendengar namanya. Ingat sesuatu? Waktu belajar di luar negeri dulu, memang ada seorang perempuan yang mengaku sebagai pacarku. Dia pakai itu di lingkaran pertemanan untuk dapat banyak keuntungan. Belakangan, ada orang verifikasi padaku, baru aku tahu. Orang itu adalah Bai Menghan, kan? Aku terhadap orang ini tidak punya kesan yang terlalu mendalam. Tapi ketika aku ingin menghentikan desas-desus itu, dia sudah dikeluarkan dari sekolah. Cuma karena nyebarin rumor tentang kamu. Sampai dikeluarkan? Tidak sampai segitunya. Dikeluarkan karena alasan lain. Tapi, dia sudah pergi, jadi aku tidak pernah mencarinya lagi. Kamu terhadap Bai Menghan benar-benar tidak ada perasaan apapun. Sayang, kenapa tidak percaya padaku? Selain dirimu, aku tidak punya sedikit pun ketertarikan pada wanita lain. Tapi, apakah sayang sedang cemburu? Pertama-tama aku tegaskan, aku tidak cemburu. Kok sepertinya kamu tahu apa yang ada dalam pikiranku? Kok kamu sepertinya tahu isi hatiku ya? Aku cuma nebak-nebak aja kok. Hal seperti bisa mendengar isi hatinya. Meskipun ku katakan, dia pasti tidak akan percaya. Ku sampaikan dulu, aku tidak punya kebiasaan pernikahan terbuka.
Jadi, ku harap kamu bisa jujur dalam pernikahan ini. Bisa? Bisa? Bagus sekali. Apa ini berarti? Istri tidak akan bersama. Seulang lagi? Memangnya apa dia cinta pertama istri? Akulah satu-satunya suami istri. Dia cuma masa lalu. Akulah masa kini dan masa depan istri. Kapan Sulang jadi cinta pertamaku? Haruskah kujelaskan padanya? Tapi ini cuma isi hatinya. Aku tiba-tiba menjelaskan hubunganku dengan Sulang, bukannya aneh? Tuan Zhu, rapat siang nanti, semua pihak terkait hadir. Rapat siang ini kan dibatalkan. Tapi bukannya Bapak bilang, Jangan sampai aku mengganggu pekerjaan, ya? Kalau begitu, rapat jangan dibatalkan. Lanjutkan pekerjaan. baik, Tuan Zhu. Yancing, bagaimana kalau kamu temani aku menghadiri rapat? Aku sangat ingin memperkenalkan istriku pada semua orang. Apa dia setuju? Jangan-jangan dia tidak mau diumumkan? Dia mungkin tidak akan setuju. Lagi pula dia tidak pernah menganggap. Baiklah. Kita umumkan saja. Baiklah. Mari kita umumkan hubungan kita. Benarkah? Kita sudah menikah 3 tahun. Mengumumkan hubungan memang bisa menghindari beberapa أنا متشوقة لمعرفة. masalah yang tidak perlu. Jadi, istri hanya ingin menghindari masalah, jadi baru mau mengumumkan hubungan? Aku kira dia ingin aku masuk ke dunianya. Kapan-kapan kalau ada waktu, tolong traktir teman-temanku makan. Apa? Kamu suamiku? Mentraktir teman-temanku makan. Tidak keberatan kan? Tidak masalah. Istri mau memperkenalkan aku kepada teman-temannya. Apakah itu berarti dia juga sedikit menyukaiku? Aduh, aku sangat ingin menciumnya. Bagaimana ini? Bolehkah aku ke kamar mandi? Oh, pergilah. Akhirnya, hubungan dengan istri sedikit membaik. Jangan sampai dia melihat sisi yang ini dariku, harus di depan istri. Menampilkan diriku yang paling dewasa dan tenang. Sebenarnya, aku cukup menyukaimu, Zhou Yuyuan. Dewasa dan tenang. Apakah masih ada pertanyaan? Pak Zhou, saya tak puas dengan penugasan kerja perusahaan. Saya ingin dapat lebih banyak sumber daya di film. Jika tidak puas, kamu bisa membatalkan kontrak. Dia akan putus kontrak dengan Bai Menghan? Saya tidak mengerti maksud Anda. Saya sudah menyuruh Departemen Humas menyelidiki dan mendengar beberapa rumor buruk. Adapun rumor-rumor itu, bagaimana sebenarnya tersebarnya? Kamu seharusnya lebih tahu daripada saya kan? Perusahaan film dan televisi hanyalah salah satu dari banyak perusahaan yang saya miliki. Saya tidak ingin melihat artis dan rumor tentang saya merebut sumber daya yang bukan miliknya. Kamu bermain trik di depan mata saya, maka seharusnya bersiap untuk dikeluarkan. Pak Zhou, kalau ini soal tadi di resepsionis, saya minta maaf. Bukan maksud saya. Saya? Kenapa Zhou Yuyuan tiba-tiba serius? Dulu dia tak peduli omong kosong ini. Pasti dia suruh Zhou Yuyuan batalkan kontrak denganku. Apakah itu maksudmu atau bukan? Kamu sudah memengaruhi reputasiku. Perusahaan nanti akan merilis pernyataan pemutusan kontrak denganmu. Lakukan yang terbaik untuk dirimu sendiri. Lakukan apa yang menurutmu terbaik. Selesai. Karierku hancur. Andai saja istriku saat ini bisa menggandeng lenganku dan pergi. Meskipun dia bilang mau terbuka,
Tapi tadi saat masuk, dia malah menjaga jarak dengan kami berjalan berjauhan. Sayang, jangan-jangan kau menyesal? Masa dia tidak mau terbuka? Dulu kenapa tidak kusadari? Zhou Yuyuan suka berandai-andai begini. Sayang, pulang yuk. Ya, ayo pulang. Shulang, bukannya kau bilang Su Yanqing? Sedang cerai dari Zhou Yuyuan? Berani-beraninya kau membohongiku. Kau tahu apa yang sudah kukorbankan? Ada apa? Bai Menghan gagal. Zhou Yuyuan tidak tergoda olehnya. Malah kontraknya dihentikan. Belum lagi status Yanqing diumumkan. Mereka membatalkan kontrak. Mereka bahkan mengungkap identitas Yanqing. Aku benar-benar sudah kehabisan akal. Kalau mereka tidak bercerai, aku bisa gila. Tidak apa-apa. Hubungan mereka memang sudah rapuh. Bahkan tanpa Bai Menghan, pasti ada hal lain yang memisahkan mereka. Nuangshi, kamu akan membantuku kan? Tentu. Aku mencintaimu. Seperti kamu mencintainya. Aku rela melakukan apapun untukmu. Aku sudah selesai mandi. Kalau begitu, aku istirahat di ruang belajar dulu. Kamu juga istirahat lebih awal. Masih mau pergi? Kukira hubungan kita akan berubah. Tapi tak kusangka, dia tetap sama seperti dulu. Hanya tahu menghindariku. Kalau begitu, aku tidur di kamar kerja dulu. Kamu juga tidur lebih awal. Masih mau pergi? Istri memanggilku. Apa dia akan mengajakku tidur bersama? Aku sangat ingin memeluknya sepanjang malam. Kamu istirahat lebih awal saja. Kalau di hati sudah berpikir begitu, kenapa tidak bisa mengatakannya? Aku tidak bisa seumur hidup berkomunikasi hanya lewat suara hati. Aku ingin dia yang ungkapkan sendiri. Tunggu sebentar. Aku sudah menandatanganinya. Kamu lihat dulu. Bukannya kamu bilang tidak akan bercerai? Kenapa sekarang malah, kenapa tiba-tiba berubah pikiran? Bukankah aku sudah menangani Bai Menghan? Kita tak seharusnya salah paham. Jangan-jangan Sulang hubungi dia? Sudah kuduga itu dia. Istri tidak mau aku lagi. Pasti gara-gara dia. Aku akan membunuhnya. Aku memang bilang tidak bercerai. Tapi setelah kupikir-pikir, masalah kita belum teratasi. Bahkan jika tidak bercerai, hanya akan mengulang kesalahan yang sama. Kalau suatu hari nanti, aku tidak bisa mendengar suara hatimu lagi, aku tak mungkin selamanya hidup dengan menebak pikiranmu. Seperti itu lambat laun, akan muncul konflik dan kesalahpahaman baru. Aku ingin kamu mengatakannya dengan jelas dan tegas. Kalau kamu sudah memutuskan, aku setuju. Tidak. Aku tidak setuju. Aku tak mungkin membiarkan istri pergi. Bahkan mati pun aku tak akan membiarkannya. Aku akan mengurungnya. Aku akan membuatnya tetap di sampingku selamanya. Tidak bisa. Kalau begitu, dia akan membenciku. Aku tidak tega. Aku tak tega memperlakukannya seperti itu. Kalau begitu, bagaimana kalau dia yang mengikatku? Aku rela diikat olehnya, takkan pergi kemanapun, akan tetap di sampingnya. Aku bisa lakukan apa saja. Tapi apakah dia mau? Karena kamu sudah setuju, maka tanda tangani saja. Sebulan kemudian kita daftarkan pernikahan. Apakah kamu sudah memutuskan? Aku sudah memutuskan. Bagaimana denganmu? Sudah memutuskan?
Bagaimana denganmu? Sudah putuskan? Aku benar-benar tidak mau bercerai. Apa karena aku semalam menyelinap masuk diam-diam, lalu mencium istri, sampai ketahuan olehnya? Jangan-jangan dia anggap aku mesum? Aku bahkan belum sempat bilang cinta pada istri. Apa kau benar-benar tidak punya, sekalipun yang ingin kau katakan padaku? Hubungan suami istri tak bisa hanya mengandalkan saling menyukai untuk bertahan. Jika dia simpan semua perkataan di hati, mungkin perceraian bagi kita berdua adalah akhir terbaik. Kalau tak ada yang mau diungkapkan, silakan tanda tangani. Aku akan segera pindah. Aku? Kita sudah menyia-nyiakan 3 tahun. Aku tidak mau lagi membuang 3 tahun berikutnya. Aku tidak ingin bercerai. Saya tidak ingin bercerai. Aku tidak ingin bercerai denganmu. Tapi dulu sudah disepakati. Asalkan istri yang mengajukan, apapun alasannya, saya harus setuju. Kapan saya mengatakan itu? Tuan Zhao. Lagi pula ini pernikahan bisnis. Beberapa hal harus disepakati dengan jelas. Ini kontraknya. Silakan periksa jika ada yang perlu ditambahkan. Jika salah satu pihak mengajukan perceraian, apapun alasannya, pihak lainnya harus menyetujui tanpa syarat. Karena ini pernikahan bisnis, jadi kalau kamu punya orang yang disukai, bisa beritahu saya lebih awal. Saya akan mengundurkan diri tanpa syarat. Ternyata begitu. Dia tidak berani menahanku, karena saat itu dia salah paham dengan perasaanku. Aku tidak ingin bercerai denganmu. Bolehkah? Boleh saja. Aku sudah bilang. Asalkan kamu bilang tidak berpisah, kita tidak akan berpisah. Kamu sengaja. Kalau tidak begini, bagaimana aku bisa membuatmu mengatakan perasaan yang sebenarnya? Kalau begitu, malam ini, bolehkah aku tidur bersamamu? Oh, maksudku, dari kamar kerja pindah kembali. Aku tidak akan melakukan apapun padamu. Kalau saja istri mau menyerahkan diri padaku, itu akan lebih baik. Tentu saja boleh. Kita kan suami istri, memang seharusnya tidur bersama. Dan apapun yang ingin kamu lakukan padaku, boleh saja. Kenapa? Maaf ya. Aku kemarin malam terlalu tidak terkendali. Padahal dia sudah bilang jangan. Aku tetap tidak bisa berhenti. Apa istri akan merasa aku tidak menghormatinya? Tapi begitu berhadapan dengannya, aku langsung tidak bisa menahan diri dan jadi tidak terkendali. Tidak apa-apa. Aku suka kamu seperti ini. Asalkan kamu suka. Mulai sekarang, aku bisa membuatmu setiap hari sebahagia ini. Tidak perlu setiap hari juga. Kamu terlihat sangat gugup. Ini pertama kalinya kamu memperkenalkan aku untuk berkenalan dengan teman-temanmu. Terutama dengan Sulang itu. Aku pagi ini sudah bangun jam 5:30 untuk memilih baju. Seharusnya aku tidak kalah darinya, ya? Aku juga tidak tahu
istri lebih suka gaya seperti apa. Bagaimana kalau dia juga berdandan norak dan menggoda istri? Tapi aku tidak tahu sebenarnya selera istri seperti apa. Aku sangat percaya diri. Dengan pilihanku memilih suami, kamu baik. Jadi, tidak perlu gugup. Kenapa aku merasa istri belakangan ini sepertinya sangat bisa membaca pikiranku? Ayo kita masuk. Baik, Aduh. Akhirnya kalian datang. Aku sudah kelaparan, hanya menunggu kalian untuk memesan. Tuan Zhou, diam-diam menikahi Yanqing dari keluarga kami. Hari ini kamu harus keluarkan uang banyak, traktir kami makan enak. merupakan kehormatan bagiku. Yanqing. Silakan duduk di sini. Shulang bawa jeruk bali favoritmu. Jeruk bali favoritmu. Dia kupas sendiri untukmu. Cicipi, cepat. Makanlah. Manajer Zhou, kami sudah berteman sejak kecil selama bertahun-tahun. Kak Sulang sudah terbiasa merawat Yanqing. Dia selalu duduk di sebelah Yanqing. Kamu tak keberatan kan? Tidak masalah. Tentu saja aku keberatan. Istri harus duduk di sampingku. Tapi aku tidak bisa terlihat terlalu posesif. Nanti aku akan mempermalukan istriku. Aku hampir meledak marahnya. Tapi aku harus tetap menjaga sikap dan tersenyum. Aku akan duduk bersama suamiku saja. Su Yanqing, jangan begitu. Kamu mementingkan cinta daripada persahabatan. Kak Sulang baik padamu. Jangan lupakan dia karena sudah punya suami. Apa katamu ini? Seakan aku dan Sulang dekat. Kita semua teman, duduk saja di sana. Kita semua teman, duduk saja di sana. Su Yanqing, kamu tak punya nurani? Shulang perlakukanmu dan kami, bisa sama? Siapa yang tak tahu kalian paling akur? Bukankah begini kamu menyakiti hatinya? Kamu salah minum obat hari ini. Aku dan Shulang hanya teman. Kamu ngomong ngelantur, sebenarnya mau bilang apa? Sudah. Kita semua akan teman. Kita melihat Yanqing akur sekali dengan Direktur Zhou, seharusnya senang. Bukan? Iya kan? Kak Sulang, kamu urus aku, oke? Kita semua teman, jangan pilih kasih. Tentu tidak. Minggir. Ini urusanmu apa? Bagaimanapun, yang duduk di sini kan aku. Benar-benar sok kuasa. Duduklah. Aku juga tak tahu kenapa mereka hari ini, sebelumnya tak begini. Tidak apa-apa. Sulang cemburu padaku dan istriku. Aku takkan membiarkan dia berhasil. Sudah putus? Jangan terus-terusan merindukan istriku. Kalau kamu berani memandang istriku sekali lagi, aku akan cari kesempatan untuk membutakanmu. Akan ku cari kesempatan untuk membutakanmu. Kami benar-benar hanya teman. Jadi jangan pikirkan lagi hal-hal yang tidak pantas itu. Aku tahu. Apa yang kau tahu? Kau tahu apa? Kenapa kau tak percaya? Aku serius. Kami bertumbuh bersama sejak kecil. Tak pernah ada pikiran melanggar batas. Meski aku dekat dengan Shulang, tapi bagaimanapun pria wanita berbeda. Kami tak pernah janji bertemu berdua saja. Aku paham. Aku tidak meragukanmu. Istri pasti tidak menyukainya. Tapi Sulang pasti masih menyukai istri. Teh hijau licik. Pria jahat, licik. Sekilas lihat saja sudah tahu dia ingin mengganggu istri. Sebenarnya bagaimana caranya untuk membongkar wajah aslinya? Kami benar-benar hanya teman. Jangan kau pikirkan macam-macam. Kalau bicara hubungan, aku lebih dekat dengan Xiao Yuan. Kalau cemburu, jujur saja katakan padaku. Tak apa. Tidak apa-apa. Aku tidak peduli dengan hal ini. Cemburu akan membuatku terlihat tidak berkelas.
Tidak ingin di depan istri berlaku begitu pelik. Tapi aku akan cemburu kepadamu dan wanita lain. Bukankah ini membuatku terlihat picik? Tentu saja tidak. Istri cemburu, aku malah senang bukan main. Istri berkata begitu. Artinya meskipun aku cemburu, dia takkan membenciku. Kalau begitu, ke depannya, bisakah kamu tidak bertemu dengannya? Oh, maksudku, jangan bertemu sendirian dengannya. Kami memang tak pernah bertemu sendirian. Selalu dalam kelompok. Kapan perasaan mereka menjadi begitu baik? Bukannya beberapa hari lalu masih ingin bercerai? Pak Zhou, akhir-akhir ini sibuk ya? Katanya Bai Menghan mengeluh kemana-mana. Anda menelantarkannya. Apa ini mempengaruhi perusahaan Anda? Anda sebelumnya begitu baik padanya. Semua sumber daya untuknya. Kini Anda tinggalkan dia. Apakah dia dendam? Tuan Su juga suka mendengarkan rumor tidak berdasar ini. Jika Anda menaruh perhatian penuh pada pekerjaan, bukan menyebar gosip, mungkin pencapaian Anda akan lebih baik dari sekarang. Anda. Kamu sedang mengejekku. Ini hanya saran tulus. Yanqing, apakah Pak Zhou membenciku? Atau apakah dia salah paham padaku? Aku akan meminta maaf padanya. Kalau begitu, minta maaflah. Ini memang salahmu. Ini. Kamu benar-benar menyuruhku minta maaf padanya? Bukannya ini usulanmu sendiri? Itu benar. Tidak seharusnya di belakang orang menyebarkan rumor. Minta maaflah padaku. Aku akan memaafkanmu. Istriku ternyata berpihak padaku. Aku sangat tersentuh. Ingin mencampuri hubungan kami. Jangan harap. Pak Zhou, Baoshu. Sudah kukatakan, itu rumor yang belum terbukti. Tidak apa-apa. Aku memaafkanmu. Masalah Bai Menghan. Memang penangananku kurang tepat. Tapi, aku tidak punya hubungan apapun dengannya. Sudah kuminta perusahaan klarifikasi. Tak biarkan publik salah paham. Milikku dan Yanqing. Juga berharap kalian sebagai teman-teman Yanqing bisa mengawasiku kapan saja. Ini kan kamu yang bilang, kalau nanti perlakukan Yanqing buruk, kami tak akan biarkan. Baik. Cicipi daging lowen ini. Benar-benar lezat. Kamu tidak apa-apa. Apa kepanasan? Airnya hangat. Hanya bajunya basah. Maaf, Yanqing, aku tidak sengaja. Bagaimana kalau Xiao Yuan menemanimu ganti baju? Aku pergi sebentar. Direktur Zhou. Mereka ke ruang ganti wanita. Kamu pasti tak nyaman, kan? Aku ke toilet dulu. Pak Zhou, aku tidak pergi mencari Yanqing. Kamu mengikutiku terlalu ketat, ya. Pikiranmu. Sudah kulihat semua. Jangan tantang batas kesabaranku. Lagi pula kau teman Yanqing. Aku tak ingin menyulitkannya. Pak Zhou, aku iri sekali dengan perasaanmu pada Yanqing. Barusan kau cemburu ya? Meski kakak Sulang dan Yanqing tumbuh bersama sejak kecil, Yanqing juga sangat menghormati Kak Sulang. Tapi hubungan mereka cuma saudara kandung. Bukan urusanmu. Karena tak punya adik angkat, kau takkan pernah paham. Rasanya punya sahabat karib perempuan. Bagaimana kalau aku jadi adik angkatmu? Nanti kau akan mengerti. Perasaan seperti apa ini? Bukan cinta asmara, tapi melebihi cinta biasa.
Pak Zhou, seharusnya banyak wanita mendekatimu, kan? Santai saja, aku takkan bilang ke Yanqing. Zhou Yuyuan, kita sama-sama pria. Aku tak percaya setiap kali kau bisa menahan diri. Kalau sekali saja kau lengah, pasti ku buat Yanqing meninggalkanmu. Dua orang bodoh. Bermaksud membodohi saya, Anda menemukannya. apa keuntungan Sulang beri padamu hingga kau berusaha keras memisahkan aku dan Yanqing? Tuan Zhou tak yakin dengan daya tariknya, sampai tak percaya diri, bahkan Bai Menghan, selebriti besar. Masih ingat kamu? Mengapa aku tidak boleh? Sekadar terpesona padamu. Tampaknya Sulang juga menunjukkan niat aslinya. Tidak bisa memikirkan cara lain, hanya bisa menggunakan cara bodoh ini untuk memecah belah aku dan Yanqing. Tuan Zhou, aku sangat menyukaimu. Tenang saja, aku hanya ingin kehangatan sesaat. Aku pasti tidak akan merusak hubunganmu dengan Yanqing. Tuan Zhou, aku ini teman Yanqing. Kenapa kau perlakukan aku begini? Zhou Yuyuan, kau apa pada Nuansi? Zhou Yuyuan, apa yang kau lakukan pada Nuangxi? Ada apa ini? Yanqing, aku tidak melakukan apa-apa. Wanita ini gagal merayuku, lalu dia malah memikirkan cara-cara kotor seperti ini. Bagaimana ini? Istriku akan percaya padaku? Tidak boleh. Aku harus membuktikan kalau aku tidak bersalah. Nuangxi, kau sendiri yang bilang. Awalnya aku cuma ingin mengobrol dengan Pak Zhu. Soalnya dia suami sahabatku. Tak disangka, dia tiba-tiba menyentuhku. Dia bilang takkan beritahu Yanqing. Asal aku nurutin keinginannya, katanya aku dapat banyak keuntungan. Nuangxi, mungkinkah ini salah paham? Bahkan kalau Zhou Yuyuan memang begitu, ya tak perlu pilih acara ini kan? Tenang. Di sini ada CCTV, kita cek saja nanti pasti ketahuan. Yanqing, aku tak akan pakai reputasiku untuk main-main, periksa CCTV. Nanti kamu tahu, Zhou Yuyuan orang macam apa. Maaf, rekaman CCTV hari ini kebetulan rusak. Yanqing, kita sudah berteman bertahun-tahun. Sebagai sahabat baik, bagaimana aku bisa gunakan ini untuk memfitnahnya? Yanqing, masalah ini cukup serius. Bagaimana kalau kita laporkan saja ke polisi? Apa kamu tidak punya otak? Laporkan ke polisi, reputasi Nuangxi bagaimana? Apakah kamu ingin menyatakan sesuatu? Aku tidak melakukan apa-apa. Istriku benar-benar akan mencurigaiku. Sungguh menyedihkan. Mungkinkah di hatinya, aku ini seorang bermoral rendah? Aku hanya tidak bisa menahan diri terhadapmu. Wanita lain sama sekali tidak menarik perhatianku. Laporkan saja ke polisi. Ini cukup adil untuk kedua pihak. Yanqing, karena tidak ada kerugian nyata, bagaimana kalau Zhou Yuyuan memberi kompensasi pada Nuangxi? Aku tak mau melihat sahabat bersama bajingan berpendidikan. Aku ingin dia bercerai dengan Yanqing. Jangan harap. Jangan harap. Siapa bilang tidak ada CCTV? CCTV di vas bunga? Apa yang terjadi? Semuanya pasti sudah terekam. Berdasarkan kode informasi CCTV, aku sudah menemukan ponsel yang terhubung dengannya. Aku suruh orang teknis lacak IP ponsel. Alamat IP berada tepat di ruang privat ini. Yanqing, Tidak. Tak mungkin. Sudah matikan berbagai lokasi. Bagaimana IP ku ketahuan? Nuangxi, kenapa bisa kamu? Nuangxi, kok bisa kamu?
Kalau kau anggap aku teman, masukkan kata sandinya. Kamera pengintai itu pasti kau yang pasang. Nuansi, Pak Zhou, itu suami Yanqing. Dia juga bisa dibilang teman kita. Masa kau merayunya? Bukan cuma itu, kau juga memfitnahnya. Iya, aku sengaja melakukannya. Itu karena aku lihat Yanqing tak bahagia di pernikahannya. Makanya aku cari cara supaya dia cepat bebas. Nuansi. Meski engkau ingin membantu Yanqing, kau tak boleh pakai cara yang salah begini. Aku selalu anggap kau teman. Tapi kau anggap aku bodoh. Aku nggak tahan sama lo, demi Zhou Yuyuan. Mengabaikan kakak sulang. Persahabatan kita, bagimu, tak ada nilainya. Aku tak mau dengar pembelaan palsumu. Mulai sekarang, jangan berteman lagi. Ini tepat. Aku sudah lama tak suka orang sepertimu, wanita tak tahu diri. Sungguh tak mengerti, suka apa padamu? Yanqing, aku tak tahu Nuansi kenapa melakukan ini. Percayalah padaku, kalau sama Zhou Yuyuan, aku dukung. Kau tahu, harapan seumur hidupku adalah kebahagiaanmu. Kau baik-baik saja? Aku ingin pulang. Baik, aku antar kau pulang. Yanqing, Menurutmu, apakah aku salah? Masih memikirkan soal Wu Nuangxi. Ini bukan kesalahanmu. Semua kesalahan Sulang, semua ini rencananya. Bagaimana aku beritahu istriku, Sulang itu nanti pasti melakukan tindakan lain. Kalau dulu, aku sama sekali tidak akan percaya Kak Sulang punya akal-akalan jahat. Tapi, mungkin aku harus tanya Yuan. Nuansi, terima kasih sudah menolongku, menanggung segalanya. Kalau Yanqing tahu, ini perbuatanku. Aku benar-benar tak bisa hidup lagi. Kak Sulang, jangan pernah kau bicara seperti itu. Kebaikanmu pada Yanqing, semuanya kulihat. Dia tak mencintaimu. Itu kerugiannya. Nuansi, tolong bantu aku sekali lagi ya. Buat dia paham, siapa yang paling dia peduli di hatinya. Kamu tahu benar. Aku tak pernah menolakmu, tapi terus saja memintaku untuk hal yang keterlaluan ini. Nuansi, buat dia paham isi hatinya. Aku janji, terakhir kalinya, aku tak akan suruhmu lagi lakukan hal ini. Setuju? Kamu mau aku lakukan apa? Apa kamu baru-baru ini memperhatikan Nuangxi dan Sulang mereka? Mau tanya soal Nuangxi, ya, kondisinya gimana? Jujur saja, mereka berdua aneh. Dulu, selalu kupikir aku yang berpikiran terlalu jauh, tapi lihat situasi terakhir ini, pasti mereka diam-diam sedang merencanakan sesuatu. Menurutmu, aku akhir-akhir ini terlalu mengabaikan mereka? Aku tak paham. Kenapa Nuangxi rayu Zhou Yuyuan? Alasannya tak masuk akal. Aku juga tidak tahu bagaimana pemikirannya. Pokoknya, aku selalu merasa dikucilkan. Dan kurasa dia belum tentu menyukai Zhou Yuyuan. Tapi dia mau kalian bercerai. Kenapa ya ini semua? Mereka ingin aku bercerai. Melebihi keinginan mereka untuk kebaikanku. Menurutmu, mungkinkah Nuangxi menyukaimu? Pikiranmu bisa lebih melenceng lagi tidak sih?
Hei. Buruk nih. Sulang dan bos Jomu kena musibah. Apa yang salah dengan lift ini? Cepat, tolong panggil seseorang. Tolong, panggil seseorang. Cepat selamatkan mereka. Bagaimana ini? Zhou Yuyuan dan Kak Sulang terjebak di dalam. Apa yang terjadi? Sudah hubungi polisi? Aku panik sampai lupa. Aku telepon Xiao Yuan. Dia bilang kalian dekat sini. Jadi aku lupa telepon. Zhou Yuyuan mau laporkan aku. Kak Sulang tak tahan lihat. Dia bilang akan carikan keadilan. Mereka masuk lift. Sekarang kebakaran. Kalau rusak begini, bagaimana? Yanqing, jangan pedulikan aku. Aku tak mau kamu terluka. Zhou Yuyuan ada di lift ini. Kak Sulang ada di lift itu. Zhou Yuyuan, apakah kamu di dalam? Zhou Yuyuan. Zhou. Yanqing. Yanqing. Yanqing, tempat ini berbahaya. Kamu akan terluka. Kalau tunggu lama, mereka akan mati lemas. Aku harus menyelamatkannya. Aku tidak akan membiarkannya sendirian. Dia membohongiku. Dia sengaja tukar posisi mereka. Aku yang paling penting di hatimu. Yanqing, aku salah tuduhmu. Ternyata kamu tetap lebih mementingkan Kak Sulang. Zhou Yuyuan, di dalam? Yanqing, tidak aman di sini. Ayo pergi, tunggu bantuan ya. Benar, Yanqing, tunggu bantuan. Yanqing, dia tidak ada di dalam. Dia mungkin sudah pergi. Kita tunggu bantuan. Ini tidak aman. Kita pergi dulu dari sini. Yanqing, di sini terlalu berbahaya. Bagaimana jika liftnya jatuh? Akibatnya tidak bisa dibayangkan. Aku tidak ingin kamu membahayakan diri. Benarkah Zhou Yuyuan tidak ada di dalam? Apa dia tetap menyelamatkan Sulang? Ternyata orang yang paling dia pedulikan. Tetaplah Sulang. Pergi. Aku akan selamatkan dia. Yanqing, Tenang saja. Tim penyelamat segera tiba. Yanqing. Dia tidak ada di dalam. Mari kita menyerah saja. Asapnya sangat tebal. Sama sekali tidak bisa bicara. Ucapan itu datang. Zhou Yuyuan, aku di sini. Sudah tidak apa-apa. Bau apa ini? Tidak seperti kebakaran. Seperti gas beracun. Tim penyelamat segera tiba. Siapa yang ingin membahayakan dia? Nanti pasti ketahuan. Bangun. Zhou Yuyuan. Zhou Yuyuan. Bangunlah cepat ya. Aku sudah bangun, tapi aku tak mau menghadapi istriku. Tapi dia sangat khawatir. Aku juga tak mau membuatnya sedih. Dia kan sudah sadar. Kenapa tak mau membuka mata melihat? Dia sekarang seharusnya sudah mengerti perasaannya sendiri. Saat genting, dia memilih Sulang. Apakah aku harus mundur? Tidak. Selama dia tak mengajak cerai, aku tak akan pernah melepaskannya. Tapi kalau istriku di sampingku, hidup dengan penuh penderitaan, kalau hanya Sulang yang bisa membuatnya bahagia, Apa-apaan ini? Kacau balau. Apa kamu bodoh? Aku dan Sulang tidak punya hubungan apapun. Sudah kubilang berkali-kali padamu. Aku tak pernah bersamanya. Adapun situasi tadi, saat genting, orang pertama yang ingin kuselamatkan, tentu saja kamu. Demi selamatkan kamu, aku hampir tenggelam. Kamu adalah orang yang terpenting, paling penting bagiku.
Tak ada yang bisa menyaingimu. Sayang, ini pengakuan padaku? Atau cuma ingin membuatku bangun? Dengan sengaja bilang kata-kata manis? Waktu itu aku jelas-jelas mendengar. Dia memilih menyelamatkan Sulang dulu. Aku memilih menyelamatkan Sulang dulu, karena aku disesatkan oleh Wu Nuangxi. Orang pertama yang ingin kuselamatkan, tentu saja kamu. Dari awal hingga akhir, hanya kamu. Kamu satu-satunya. Mengerti? Dari awal hingga akhir, hanya kamu. Kamu satu-satunya. Mengerti? Apa kamu bodoh? Kamu suamiku. Siapa lagi yang harus diselamatkan kalau bukan kamu? Kamu tidak pernah percaya padaku. Maaf. Semuanya salahku. Istri, kenapa? Bisa tahu isi pikiran saya. Mungkinkah ini getaran jiwa? Tentu saja salahmu. Sering simpan masalah di hati. Tidak diucapkan. Itu menimbulkan banyak kesalahpahaman. Bisa tiba-tiba mendengar hati nuraninya. Mungkin kita berdua sudah bercerai sejak lama. Jelas saling mencintai tapi sayangnya terpisah. Banyak novel dan drama di dalamnya karena pemeran utama tidak jujur, makanya mereka terlewatkan. Kita hampir. Semuanya salahku. Mulai sekarang, apapun yang ada dalam hati saya, akan saya beritahu kamu. Setuju? Su Yanqing, Sulang juga tinggal di rumah sakit. Kau tak pernah mengunjunginya. Tak punya hati nurani. Tidak apa-apa. Asalkan Xing Qing bahagia, aku baik-baik saja. Sudah cukup berakting? Yanqing, apa yang kau bicarakan? Kenapa aku tidak mengerti? Pada hari kejadian itu, bukan kebakaran. Elevator tak terkendali. Ulah manusia kan? Su Yanqing, mau putus? Katakan langsung. Su Yanqing mau putus? Katakan langsung. Jangan demi Zhou Yuyuan, kau menyiram air kotor ke kami. Pada hari kejadian itu, aku sudah curiga. Jadi kusuruh orang menyelidiki. Asap hanyalah kamuflase. Saat itu sebenarnya hampir tidak ada api. Kau di elevator, lakukan manipulasi. Menempatkan arang di ruang tertutup, menyebabkan Zhou Yuyuan tidak bisa bernapas. Hampir membunuhnya. Yanqing, apa yang kau omongkan? Sudah sampai titik ini? Masih ada yang mau kau katakan? Yanqing, apa kau salah paham? Masih tidak mau mengaku? Tidak apa-apa. Polisi dan hakim akan membuatmu mengaku bersalah. Kita sudah berteman bertahun-tahun. Apa kau tega melihatku ditangkap? Ya. Sudah bertahun-tahun berteman. Tapi aku sadar sepertinya, aku semakin tidak mengenalmu. Pertama menggoda Zhou Yuyuan, sekarang mencoba membunuhnya. Wu Nuangxi, sebenarnya apa maumu? Benar. Aku memang cemburu padamu. Aku iri hidupmu begitu baik. Aku iri padamu, bisa saling mencintai dengan orang yang kau suka. Aku tak tahan lihat kau begitu bahagia. Akan kuhancurkan segalamu. Wu Nuangxi, tak kusangka kau orang. Kau tak layak jadi teman Yanqing. Tolong tanggung kesalahanku. Akan ku cari cara bebaskanmu. Setelah bebas, kita akan bersama. Yanqing, Semuanya perbuatanku. Aku sengaja rancang kebakaran ini. Untuk memisahkan kalian, lakukan apa saja padaku. Masih ada lagi kan? Ada apa lagi? Ya, dari awal. Akulah yang selalu menghasut hubunganmu dengan Zhou Yuyuan, termasuk rumor tentang Bai Menghan. Juga kusebarkan diam-diam. Akulah yang menemui Bai Menghan. Kuminta dia memastikan rumor ini. Dia juga mendapat keuntungan. Aku juga bisa menghasut kalian berdua.
Termasuk setelah menikah, semua kesalahpahaman, semuanya ku hasut diam-diam. Kamu puas sekarang? Wu Nuangxi. Mulai hari ini, aku danmu sudah selesai. Urusanmu kuserahkan ke pengacara. Sisanya tak kupedulikan. Yan King, maaf ya, aku tak segera tahu rencananya. Tapi aku dan Zhao Yuan akan selalu menemanimu, benar kan? Kalian keluar dulu. Aku ingin sendiri dengan Yu Yuan. Kita pergi. Yan King, Tak apa. istri sangat sedih. Haruskah ku beritahu dia tentang masalah Sulang? Kalau dia tahu Sulang juga jahat, pasti hancur hatinya. Kak Sulang, sudah dapat panggilan sidang. Gimana ini? Menyebar rumor itu sepele. Tapi kejahatan membahayakan keamanan publik adalah tuduhan serius. Saya mungkin masuk penjara. Nuan Shi, aku ingin mencoba sekali lagi. Bisakah kamu menolongku? Saya hampir masuk penjara. Apakah kamu benar-benar tidak peduli sama sekali? Tentu saja aku peduli. Aku sudah atur semuanya. Kamu yang tanggung kesalahan saya di pengadilan. Nanti saya suruh orang untuk keluarkanmu. Tidak peduli hubunganku dengan Yan King, aku akan bersamamu. Kamu tidak membohongiku, kan? Aku hanya terobsesi padanya. Perasaanmu baru benar-benar menyentuh hatiku. Sekarang aku benar-benar menyukaimu. Baik, Kak Sulang. Asal kamu bilang, aku akan membantu apapun. Kamu datang untuk apa? Apakah untuk menertawakan aku? Sulang dari awal sampai akhir hanya memanfaatkanmu. Jika kamu masih mau percaya padanya, habiskan sisa hidupmu membusuk di penjara. Kamu datang. Minumlah. Kita akan teman. Aku datang menemuimu untuk terakhir kalinya. Kalau ada yang mau dikatakan, bicara langsung saja. Kita sudah saling mengenal bertahun-tahun. Nyatanya harus Kak Sulang yang menyampaikan pesan. Baru kamu mau menemuiku untuk terakhir kalinya. Kamu kan tidak mati. Ini soal kesalahanmu. Sekadar tebus dosa. Tidak peduli kamu percaya atau tidak, aku memanggilmu kali ini, ingin meminta maaf kepadamu. Yan King, kamu selalu baik padaku. Tapi aku selalu berpikir untuk berusaha mencelakakanmu dari belakang. Tidak peduli kamu memaafkan atau tidak. Aku sungguh-sungguh ingin meminta maaf padamu. Permintaan maafmu aku terima, tapi aku tidak memaafkan. Tebuslah dosamu dengan baik. Kak Sulang, aku bantu untuk terakhir kalinya. Sisanya, urus sendiri. Yan King, akhirnya aku bisa mendapatkanmu. Apa yang kau taruh di minuman? Aku tidak punya pilihan lain. Hanya bisa pakai cara hina seperti ini. Aku mencintaimu. Aku mencintaimu selama bertahun-tahun. Kau tahu betapa sakitnya hatiku. Setiap kali melihatmu menyukai Zhou Yuyuan diam-diam, hatiku selalu terluka. Aku terpaksa bekerja sama dengan Nuangxi untuk memisahkan kalian. Kalian jelas sudah berpisah. Mengapa harus bersatu lagi?
Mengapa? Mengapa? Jadi, kaulah dalang sebenarnya. Nuangsi cuma pion. Kebakaran lift juga ulahmu? Benar. Semua ini kulakukan. Tapi semua yang kulakukan adalah demi kamu. Kau milikku. Obat ini cukup. Cukup untuk temani aku semalam. Kau tak cinta, tak apa. Keinginanku terpenuhi. Bajingan. Yancing, maafkan aku. Aku datang terlambat. Tak apa. Aku tahu kau akan datang. Kalian rencanakan dari awal? Sulang, dari awal kau tak berniat selamatkan aku. Kau cuma mau manfaatkan aku jadi kambing hitam kan? Mengkhianatiku? Aku bunuh kau. Kau tak pantas menyebut kata pengkhianatan. Sulang, meski harus ke neraka. Aku akan terus menyiksamu dan kau menyiksaku. Sekarang kau percaya. Aku dan Sulang sudah selesai kan? Percaya. Sebenarnya, sejak dulu sekali, aku sudah menyukaimu diam-diam. Aku akan membuktikannya padamu. Tertawa apa? Coba tebak. Aku tahu tanpa perlu menebak. Tahu aku suka kamu diam-diam, pasti bangga ya? Sedikit. Tapi yang lebih banyak adalah perasaanku yang pedih padamu. Tak perlu menjelaskan. Aku bisa mendengar suara hatimu. Zhou Yuyuan, sepertinya aku tidak bisa mendengarnya lagi. Apa maksudnya? Karena kita sudah tidak punya rahasia satu sama lain, aku kasih tahu sesuatu. Jangan takut. Katakanlah. Sebenarnya, malam sebelum perceraian, aku bisa mendengar aktivitas batinmu. Aku tahu kau menyukaiku. Makanya aku tidak jadi bercerai. Kau bisa mendengar pikiran batiniku? Termasuk semua pikiranku? Tapi, sekarang aku tidak bisa mendengarnya lagi. Tampaknya surga tak mau lewatkan perasaan ini. Jadi bisa membuatmu tahu semua suara hatiku. Lalu mengapa sekarang tidak bisa mendengar lagi? Karena mulai sekarang, kita saling percaya satu sama lain, tidak ada kecurigaan sama sekali. Jadi kau tidak perlu mendengar suara hatiku lagi. Mulai sekarang, setiap perkataanku padamu adalah suara hatiku.